warahmatullahi wabarakatuh. Aku Stella. Jadi hari ini aku mau ke rumah salah satu pembisnis rumahan sepatu Bapak Budi. Ikutin aku terus ya. Oke guys, jadi sekarang aku udah ada di depan bisnis rumahan sepatu Bapak Budi. Jadi kita cari Bapak Budi yuk. Let's go. Oke guys, jadi sekarang kita udah bersama sama pemilik dari bisnis rumahan sepatu Bapak Budi. Jadi kita tanya-tanya sekarang ya. Untuk pertanyaannya, bisakah Bapak menceritakan bisnis gimana mulainya bisnis ini seperti apa sih, Pak? Ya kalau dulu kan kita memang karyawan sama saudara di sana. Ya karena kita sudah mulai pengen berkembang sendiri lah, pengen mandiri, akhirnya kita buka sendiri tuh usaha, merintis dari awal, istilahnya dari nol lah, dari modal sendiri semua, pokoknya semua ditangani sendiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah punya beberapa partner, rekan kerja, termasuk itu yang di dalam tadi itu anak-anak. Jadi ya alhamdulillah, jadi kita menekuni usaha ini sebagaimana supaya tetap berjalan. Boleh tahu apa yang membuat kualitas sepatu Bapak lebih unggul dibandingkan para pesaing yang lain? Ya kalau memang untuk kualitas memang kita utamakan kualitas, tapi ya apa yang namanya home industry ya, jadi ya banyak sih untuk saingan, tapi saya cuma pesan ke partner saya, kalau saya bilang itu bukan karyawan saya tapi partner saya. Jadi bagaimana untuk menjaga kualitas itu supaya tetap bagus dan terjaga kualitasnya. Bagaimana Bapak mengukur kinerja bisnis Bapak ini tanpa target yang menentukan? Kemarin kan Bapak bilang kalau misalkan bisnis Bapak itu tanpa target ya. Betul. Ya. Kalau soal target kita memang nggak ada, tapi ya itu tadi, kalau yang namanya konsumen itu kan pasti nyari yang berkualitas, bukan nyari yang kuantitasnya banyak, itu enggak, tapi kualitasnya yang bagus. Makanya itu kita utamakan untuk kualitas. Jadi alhamdulillah konsumen yang sekarang ini puas dengan hasil apa yang saya kerjakan. Jadi tetap kita menjaga kualitas, itu yang utama. Kalau masalah target tadi saya bilang nggak ada target, tapi alhamdulillah untuk saat ini memang konsumen itu banyak yang masuk ke saya, karena yaitu tadi, karena masalah kualitasnya terjaga, kerapiannya terjaga, itu aja sih. Apakah ada tren pasar atau perubahan yang dapat Bapak manfaatkan untuk mengembangkan produk Bapak? Ya kalau saat ini kan sudah masuk era digital ya, kita memang ada rekan juga temen, dia kan live, jadi dia live di di Shopee, di TikTok. Nah kita ikut ke dia, jadi produk saya itu masuk ke sana. Ya alhamdulillah untuk penjualannya itu lumayan. Jadi ya itu tadi, masalah tetap di kualitasnya itu, jadi konsumen itu puas dengan barang yang saya kerjakan ini. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana Bapak menghadapi persaingan dengan merek sepatu yang lain? Ya kalau merek lain memang banyak merek lain, dan kita juga sebenarnya ada merek sendiri, kita ada merek sendiri, cuma memang kalau untuk merek sendiri itu kan agak susah ya untuk menaikkan penjualannya gitu, karena orang yang tahunya itu kan memang kualitas merek sepatu itu yang sudah terkenal. Sebenarnya kalau untuk kualitasnya itu ya sebenarnya sama. Jadi ya tetap kita bertahan pada kualitas produk kita.
Kalau untuk merek lain sih ya memang banyak saingan, justru malah mereka harganya lebih murah, lebih bagus, tapi kualitasnya masih kalah dengan yang punya saya ini. Banyak sih ya untuk saingan merek-merek lain. Itu aja. Nih, sekarang nih ada nggak sih pesan-pesan Bapak untuk para teman-teman yang mau mengelola bisnisnya? Gimana nih caranya supaya mengelola bisnis yang baik dan benar gitu? Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman semua? Ya, kalau untuk bisnis itu kan yang pertama harus dicintai bisnis itu. Yang kedua harus ditekuni. Kalau dua ini sudah kita jalankan, insya Allah bisnis kita itu akan berkembang. Jangan nyari yang instan. Artinya apa? Yang namanya orang bisnis, orang usaha itu pastinya itu dari nol dulu. Dari nol dulu. Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan bisnis itu. Jadi jangan ya yang intinya kita menjaga satu kejujuran, dua kualitas, itu yang perlu dijaga sih. Jadi untuk teman-teman yang mau buka usaha, buka bisnis itu yang pertama itu kejujuran, yang kedua itu jaga kualitasnya. Itu aja sih pesan saya. Jadi nggak usah yang pengennya instan itu jangan. Jadi kita memang harus mencintai apa yang kita kerjakan. Kita harus menekuni apa yang kita kerjakan. Itu pesan saya. Oke teman-teman, semoga pesan-pesan dari Om Budi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa mengelola bisnis kita dengan baik, benar, dan juga berkualitas seperti pesan Bapak Budi ini. Kalau misalkan bisnis itu harus disertai dengan ketekunan, kejujuran, rasa cinta kita terhadap bisnis. Terima kasih ya banyak ya. Oke, sama-sama. Sukses selalu ya, Sela ya. Sekolah yang benar, nanti kalau udah pintar baru buka bisnis, buka usaha.